Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Prayoga MKom sebagai dosen mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang telah membimbing kami dalam pembelajaran. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang ikut hadir dan terkhususnya kepada anggota kelompok 13. Lalu saya dan teman-teman saya dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi mengenai bahasa pemrograman di C++. Nah, anggota kelompok 13 yang pertama adalah Muhammad Febrian Ardiansyah, yang kedua Rahil Gina Suraya, dan yang ketiga adalah Lina Dwi Anastasia. Lalu perkenalkan, nama saya Lina Dwi Anastasia dengan NIM 4042501. Lalu, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah mengidentifikasikan jenis-jenis tipe data. Lalu yang kedua adalah identifier di C++. Lalu yang ketiga ada variabel dan konstanta. Dan yang keempat adalah jenis operator dalam C++. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tipe data. Nah, tipe data adalah jenis data yang memiliki batasan tempat dan karakteristik sesuai dengan interpretasi data dan dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Nah, tipe data ini juga diklasifikasikan berdasarkan cara penyimpanan dalam memori dan operasi yang dapat dilakukan. Nah, dalam pemrograman, kita memerlukan banyak variabel untuk menyimpan data yang semuanya memiliki tipe data dengan fungsi yang berbeda. Nah, tipe data juga berguna untuk mempresentasikan atau menggambarkan jenis nilai dalam program. Selanjutnya, bentuk penulisan. Jadi, dalam penyimpanan data di dalam variabel, seorang programmer membutuhkan beberapa format atau tipe data penyimpanan. Nah, misalnya untuk numerik atau teks, maka dari C++ menyediakan banyak tipe data yang mempunyai fungsi dan kegunaan berbeda-beda. Jadi, kalian bisa lihat di tabel sebelahnya, itu ada tipe data dan bentuk penulisannya. Nah, dari tipe dasar data tersebut bisa kita modifikasi menggunakan satu atau lebih dengan type modifier. Type modifier, apa sih? Jadi, type modifiers adalah sebuah kata kunci atau keyword yang digunakan untuk mengubah sifat-sifat dari tipe data tertentu. Nah, type modifiers ini ada 4 teman-teman. Yang pertama ada short, long, signed, dan unsigned. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan macam-macam tipe data. Tipe data yang pertama adalah boolean dengan bentuk umum bool nama variabel. Nah, jadi boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true benar dan false salah, yang mempresentasikan logika. Jadi nilai logika itu hanya terdiri dari benar dan salah. Nah, nilai benar biasanya direpresentasikan dengan nilai selain 0, biasanya 1. Terus dan salah biasanya dipresentasikan dengan nilai 0. Lalu yang kedua adalah tipe data karakter atau char dengan bentuk penulisan bentuk umumnya yaitu char nama variabel. Nah, karakter ini tipe data untuk huruf, angka, dan tanda baca tunggal. Nah, dinyatakan sebagai char dalam C++. Nah, karakter Unicode-nya dinyatakan dalam WCHAR-T atau WCHAR. Nah, dalam C++ tipe karakter selalu diapit oleh petik tunggal, sedangkan satu karakter yang diapit oleh tanda petik ganda akan dianggap string yang terdiri dari satu karakter. Nah, string ini nanti akan kita bahas setelahnya. String, jadi kalau string ini itu digunakan untuk merepresentasikan data yang berupa teks atau kumpulan karakter. Nah, tipe data string biasanya disebut array of character atau array dalam tipe data char atau kumpulan dari char. Nah, jenis data string adalah ANDI, itu kan beberapa dari karakter, kumpulan dari karakter A, karakter N, karakter D, dan karakter I. Jadi itu dijadikan satu menjadi string, dan itu dipetik oleh petik ganda bukan petik tunggal lagi. Nah, lalu yang keempat ada integer dan bentuk penulisannya int. Nah, integer adalah tipe data dasar untuk menyimpan angka bulat, yaitu bilangan tanpa angka desimal. Nah, bilangan bulat ini contohnya tuh kayak 1, 2, 3, 4, 5, sampai 100 atau sampai berapapun dan seterusnya. Lalu ada juga
floating point itu bentuk penulisannya itu float. Nah, bentuk umumnya itu float, nama variabel. Nah, float adalah tipe data yang menyatakan bilangan pecahan atau real, termasuk eksponensial, dengan ketelitian lebih rendah dibandingkan 2 kali lipat atau lebih rendah dibandingkan yang double. Nah, kalau ini kan ada float point sama double floating point, semuanya dua-duanya sama. Tapi yang menjadi beda adalah ketelitiannya. Kalau yang float point hanya 7 digit di belakang koma. Nah, kalau double floating point itu hingga 15 digit di belakang koma. Jadi contohnya itu kayak 3,14 itu masih float point karena di belakang koma hanya 2 angka, 2 digit. Nah, kalau yang double floating point itu di belakang koma itu sampai 15 digit. Jadi lebih dari 7. Nah, ini adalah contoh deklarasinya. Nah, yang awal itu kan string nama saya. Nama saya itu sebagai nama variabel. Lalu Superman itu sebagai nilai. Jadi string kan tadi kan itu kan kumpulan data, kumpulan char, data dari karakter. Nah, terus itu kan kayak karakter S, karakter U, jadi kan jadi satu, jadi Superman. Lalu yang kedua adalah number in itu kan yang tadi itu bilangan bulat. Nah, itu merupakan bilangan bulat. Lalu float itu nomor float sebagai nama variabel dan 10.1 itu merupakan nilai. Nah, mengapa menggunakan titik tidak menggunakan koma? Karena dalam bahasa pemrograman itu koma tidak dapat dibaca. Lalu double itu sama aja dengan float itu, tapi di belakang komanya itu bisa sampai 15 atau di atas 7. Lalu char karakter itu satu karakter, yaitu A dengan dipetik tanda petik tunggal. Lalu selanjutnya adalah ball atau boolean itu false atau true. Nah, boolean itu true, jadi kita implementasikan dan dijadikan di bagian sampingnya di kotak kuning itu. Nah, bener dong, string nama saya itu Superman, nomor in 10, terus yang boolean itu 1 yang mempresentasikan benar. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Ardiansyah dari kelompok 13. NIM-nya 4042536. Nah, saya di sini akan menjelaskan identifier di C++. Nah, apa itu identifier itu? Identifier adalah nama atau nama untuk variabel, konstanta, fungsi, dan lain-lain. Nah, digunakan agar compiler mengenali entitas. Nah, pada dasarnya itu nama yang kita ciptakan untuk entitas dalam code seperti variabel atau fungsi, sehingga compiler bisa membedakan dan mengolahnya. Contohnya di mana ini? int x, di mana x adalah identifier, berarti sebuah kita tuh menciptakan nama yaitu x, itu bisa diolah untuk berbagai hal. Nah, yang pertama itu adalah aturan pada keyword C++. Nah, kita tuh tidak boleh menamai dengan kata-kata atau keyword yang ada di sini, seperti kayak export, bool, auto, karena itu adalah sudah digunakan pada C++ itu. Jadi kalau kita maksa menggunakan keyword yang sudah digunakan C++, nanti nggak bakal jadi. Nah, yang kedua itu adalah karakter yang diizinkan. Nah, karakter yang diizinkan ini adalah huruf besar A sampai Z, ataupun kecil A sampai Z juga, dan digit dari 0 sampai 9, lalu underscore. Nah, kita itu tidak boleh menggunakan karakter lain kayak seperti plus, minus untuk
identifier, bintang, dan lain-lain. Kemudian ini yang diperbolehkan. Nah, aturan nomor 3 dan 4 ini adalah harus memulai dengan huruf atau underscore. Tidak boleh langsung oleh angka. Nah, pas kita namai itu kita nggak boleh kayak 09 yang pertamanya INT 09 sum, nggak bisa, nanti error ya. Pokoknya ini itu apa, kalau mau namai itu kalau nggak huruf besar atau underscore dulu, jadi kayak sum, kayak ini sum, ini kan huruf dulu, kalau nggak underscore, ini strip, terus nilai. Nah, aturan keempat itu adalah case sensitive, huruf besar dan huruf kecil. Nah, teman-teman, kayak tertera di ini Canva, sum dengan huruf besar dan sum dengan huruf kecil itu berbeda. Jadi kayak itu tuh bukan satu kesamaan lagi, bukan sum satu, tapi ada sum 1 dan sum 2. Yang sum 1 itu huruf besar semua, sum 1 itu huruf kecil semua. Nah, kayak ini contohnya ada di ini. Dan aturan tambahan itu hindari awalan kayak double underscore atau underscore terusan huruf besar A sampai Z. Seperti itu teman-teman. Kenapa? Sebentar deh. Yang ini adalah panjang tidak dibatasi, namun buat ringkas. Nah, karena kayak apa ya? Biar efisiensi saja. Kayak kita tuh kalau ya aku cari-cari di YouTube, terus nemu katanya ya kalau paling efektif itu di bawah 10. Jadi kita tuh kayak bisa meningkat kayak apa ya? Contohnya itu kayak BK kan, itu kan panjang apa kayak kepanjangannya itu kan lumayan banyak ya, lebih dari 10 karakter lah. Nah, kalau kita singkat IPK kan itu kan lebih efisien, itu kayak lebih efektif juga buat di namanya identifier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Nosraya, NIM 40425026. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan variabel dan konstanta. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai variabel. Apa sih itu variabel? Variabel itu sering juga disebut dengan identifier, yaitu tempat untuk menyimpan data atau nilai di memori yang bersifat dinamis. Artinya, dalam proses pemrograman, nilai tersebut itu dapat berubah-ubah. Contohnya nih, kita punya variabel X dengan nilai awalnya 10. Lalu kita juga bisa mengubahnya menjadi 20. Kalau diibaratkan variabel itu seperti umur. Misal nih ya, di tahun 2025 ini umur kita 17 tahun. Nah, ntar di 2026 pastinya umur kita akan berubah kan jadi 18 tahun. Nah, begitu gambaran variabel. Variabel itu terbagi menjadi dua, variabel global dan variabel lokal. Apa sih variabel global? Variabel global adalah variabel yang dikenali oleh semua fungsi dan seluruh program. Variabel yang dapat dideklarasikan di luar fungsi. Artinya, variabel ini bisa diakses seluruh bagian program. Nah, kalau variabel lokal apa sih? Variabel lokal itu adalah variabel yang hanya dikenali oleh sebuah fungsi atau satu fungsi prosedur saja. Variabel ini dideklarasikan dalam suatu fungsi. Dalam satu fungsi, artinya hanya dapat diakses di dalam lingkup fungsi yang dimaksud saja. Kalau diibaratkan nih ya, seperti variabel global itu seperti papan pengumuman di depan kelas. Semua orang bisa membacanya kan? Nah, sedangkan variabel lokal ini diibaratkan seperti catatan di buku tulis kita masing-masing. Karena cuma kita yang bisa baca dan cuma kita yang hanya tahu. Oke, baik, gitu aja. Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan variabel lokal dan variabel global.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu konstanta. Konstanta yaitu tempat untuk menyimpan nilai atau data di memori yang bersifat statis. Artinya data sudah tetap atau tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, contoh sederhana konstanta ini seperti pi. Pi adalah tetapan dengan nilai 3,14 atau 22/7. Nah, jika kita mengubah nilai pi tersebut, pasti hasil akhirnya tentu salah. Seperti konstanta, jika kita mengubah nilai atau data dalam pemrograman sistem, bisa menyebabkan keeroran sistem. Nah, tentunya teman-teman sudah paham kan mengenai perbedaan variabel dan konstanta. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulannya saja dari perbedaan variabel dan konstanta. Dari segi nilai itu, jika variabel itu bisa berubah, kalau konstanta tidak bisa berubah-ubah. Dari segi aspek sifat, jika variabel itu bersifat dinamis dan konstanta itu bersifat statis, artinya tetap. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis operator dalam C++. Nah, operator yang pertama itu adalah operator assessment. Operator assessment ini bisa dikenali dengan tanda sama dengan. Contohnya int a sama dengan 20. Berarti kita masukkan nilai 20 ke dalam variabel a. Jadi sama dengan di sini, bukan seperti pada matematika. Ini lebih ke menyimpan nilai. Nah, yang selanjutnya ini adalah operator unary. Operator unary ini adalah melibatkan satu operan. Ini contohnya a plus x, artinya nilai a ditambah 1. Kalau begitupun sebaliknya, jika min b, artinya nilai min x itu artinya nilai x dikurangi 1. Nah, yang selanjutnya itu adalah operator binary. Nah, operator binary ini kayak operator unary, tapi kan itu hanya melibatkan satu operan saja. Nah, di sini tuh operator binary itu berarti dua operan, melibatkan dua operan, berarti variabel a, contohnya variabel a ditambah dengan variabel b. Nah, ini tandanya ini bisa plus, minus, kali, ataupun bagi. Nah, yang selanjutnya itu adalah operator ternary. Operator ternary ini unik karena melibatkan 3 kondisi kemungkinan. Kayak yang pada contoh di sini itu adalah int x dalam kurung a lebih besar b tutup kurung. Nah, ini adalah tandanya yang digunakan operator ternary. Itu adalah tanda tanya. Jawabannya bisa artinya kalau a lebih besar dari b, maka variabel x itu nilainya a. Kalau tidak, maka variabel x itu nilainya b. Jadi ini bentuk singkat dari if else, kayak ya bisa kemungkinannya bisa benar bisa salah.